Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Pertolongan kepada kita ialah di dalam nama Tuhan yang membuat langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya untuk selama-lamanya. Turunlah anugerah daripada Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Kita mau berdoa. Kami bersyukur berterima kasih Tuhan buat pimpinan Tuhan dalam kehidupan kami sampai hari ini. Kau baik, sungguh baik dan sangat baik. Oleh sebab itu pagi hari ini kami akan memuji, menganggungkan, memuliakan nama-Mu. Tuhan hadir dalam ibadah kami pagi hari ini. Kalau masih ada kuasa roh yang akan mengganggu jalannya ibadah kami ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus keluar dari tempat ini dan hati pikiran kami. Pagi ini nama Tuhan kami agungkan, muliakan. Kami buka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Saudara yang kekasih, siap untuk memuji nama Tuhan? Amin. Mari saya jemput semua untuk bangkit berdiri. Kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Yes, 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 anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Yes, 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 anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu. Mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Katakan Yes. Yes, yes, yes. anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu. Mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu. Mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Katakan mengalir, mengalir bersamamu. Bersuka selalu di dalam Tuhan, amin. Mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu,
sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Yeay, berikan sorak-sorai untuk Tuhan. Haleluya. Masih semangat untuk memuji nama Tuhan? Amin. Selalu ada sukacita dalam Tuhan, amin. Haleluya. Woo. Sebab dialah Tuhan yang benar, amin. Dia Alfa dan Omega. Woo. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Rasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Yeay. Kau gunung batu dan kau keselamatanku, tak akan ku takut. Kau menjamin hidupku, engkau keselamatanku, amin. Woo. Dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Sebab kuasamu di dalamku, amin. Woo. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku lebih tinggi. Woo. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Sebab dialah Allah Tuhan yang benar, amin. Dialah Alfa dan Omega, Dia yang awal dan yang akhir. Terima kasih kepada Tuhan. Untuk saat ini kita masih diberikan kesempatan, seperti pujian tadi mengatakan, sungai sukacita. Selalu ada sukacita di dalam Tuhan, amin. Sebab firman Tuhan mengatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Dia Allah yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita, sekalipun kita tidak tahu masalah kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih.
Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang kusimpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sembah Dia, Kau Allah yang mengerti, Kau Allah yang peduli. Kami bersyukur Tuhan, hanya Kau yang layak ditinggikan Tuhan, sebab nama-Mu besar, Engkau ajaib Tuhan. Terima kasih Yesus, kami bersyukur. Glory, haleluya, haleluya. Kami naikkan syukur kami. Haleluya, haleluya. Selamanya Engkau ajaib. Haleluya.
Rancangan-Mu ada rancangan yang indah untuk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bangga mempunyai Allah seperti-Mu Yesus. Kau Allah yang ajaib. Kau Allah yang mencukupi. Kau Allah yang menyertai kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti. Kau Allah yang mengerti, Allah yang peduli segala persoalan yang kami hadapi saat ini. Engkau tak pernah biarkan kami Tuhan menghadapinya sendiri. Engkau selalu ada bersama dengan kami Tuhan untuk melewati masa-masa ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat penyertaan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Allah mengerti, Allah peduli. Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah ungkapan hati kami Tuhan. Sesungguhnya banyak perkara yang tidak dapat kami mengerti Tuhan. Banyak peristiwa yang tidak dapat kami mengerti Tuhan. Banyak sesuatu yang terjadi dalam hidup kami yang tidak kami mengerti. Mengapa itu terjadi Tuhan? Mengapa itu kami alami? Mengapa itu Engkau timpahkan di dalam dunia ini Tuhan? Secara logika, secara pengetahuan kami tidak mengerti Tuhan. Tapi yang satu hal yang kami mengerti Tuhan, ada campur tangan-Mu di dalam setiap sesuatu yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Ada campur tangan-Mu di setiap hal yang kami hadapi Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau tidak pernah akan membiarkan setiap umat-Mu Tuhan. Engkau peduli, Engkau mengerti, Engkau akan menolong kami dalam setiap apapun yang kami alami Tuhan Yesus. Itu yang kami yakini Tuhan. Itu yang menjadi pegangan kami, itu yang menjadi iman kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, saat ini Tuhan, kami mau Engkaulah yang menjadi kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Engkaulah yang menjadi
semangat hidup kami Tuhan. Karena ada jaminan daripada Engkau Tuhan. Engkau mengerti, Engkau peduli, Engkau akan memberkati kami apapun yang terjadi Tuhan. Engkau tidak pernah akan meninggalkan sedetik pun kami Tuhan. Karena Engkau penjaga kami Tuhan, yang tidak pernah terlelap sedetik pun Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Begitu besar kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Engkau rela mati bagi kami. Demi kami Tuhan. Demi kami bersama-sama dengan Engkau. Itulah kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, punya Allah seperti Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami rindu Tuhan, Engkau selalu menguatkan kami melalui firman-Mu Tuhan. Sebab itu Tuhan, berbicaralah melalui hamba-Mu yang Kau persiapkan untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan. Bapak Pendeta Timothy Budi Tuhan, biarlah Engkau urapi dengan kuasa pengurapan otoritas yang daripada Tuhan. Semua mulai hamba-Mu Tuhan, Engkau menyampaikan isi hati-Mu, Engkau menguatkan kami, Engkau mengajar kami, mendidik kami Tuhan, melalui firman-Mu Tuhan. Sehingga setiap kami yang mendengar, setiap kami yang saat ini Tuhan menyimak firman-Mu Tuhan, boleh dikuatkan, boleh dibangun, boleh diberikan sukacita yang luar biasa, karena Engkau yang berfirman melalui hamba-hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Jika ada kuasa-kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mencoba ingin merampas kebenaran firman-Mu Tuhan, biarlah Engkau jauhkan, kami tengking, kami tolak di dalam nama Yesus. Dan biarlah Roh Kudus, Engkau yang memeteraikan firman-Mu kepada setiap kami Tuhan, melalui hati pikiran kami Tuhan, sehingga firman-Mu benar-benar menjadi kehidupan bagi kami Tuhan, dan menjadi karakter hidup kami, sehingga dunia boleh melihat bahwa Engkau ada di dalam kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Saya persilakan kepada hambanya untuk menyampaikan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Pagi ini saya akan berkhotbah dengan tema Masih Ada Harapan, yang terambil dari Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai dengan 8. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam, yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh, yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu, dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu, menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah."
Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Saya akan berkhotbah dengan tema Masih Ada Harapan yang terambil dari Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 8. Ayat nasnya kita yaitu di ayat yang ke-7. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Ketika air itu mulai terguncang dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahulukan aku. Ya, orang ini putus asa. Tidak ada harapan. Tidak mudah untuk tetap memiliki pengharapan bagi orang yang telah menderita sakit hingga 38 tahun lamanya. Dapat kita membayangkan situasi ini. Selama itu ia berkumpul bersama sejumlah besar orang yang bernasib sama seperti dirinya. Menunggu air dalam kolam Bethesda tergoncang dan berlomba untuk menjadi yang pertama menceburkan diri ke dalam kolam itu. 38 tahun ia berharap dan selalu kalah cepat dari orang lain. Kecewa, yaitu kecewa artinya tidak puas karena tidak terkabul keinginannya. Gagal, tidak berhasil dalam usahanya. Ya, pasti itu tidak yang tergambar dari keadaan orang itu. Bahkan ketika Yesus datang dan menawarkan kesembuhan pun, orang ini menganggapinya dengan penuh keraguan. Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku saat aku mencoba menceburkan diri. Selalu saja ada orang yang mendahului. Sekali lagi orang ini putus asa. Ya, dengan kata lain tidak ada orang yang peduli lagi dengan kondisinya. Tahun-tahun kegagalan telah menutup hatinya pada sebuah harapan yang sesungguhnya tersedia di hadapannya hari itu. Ya, Yesus sedang berdiri di hadapannya dan memberi harapan baru bahwa ia bisa disembuhkan. Dan hari itu orang itu pun disembuhkan. Dia harus bangkit dan melanjutkan hidupnya. Pagi ini, apakah kita sedang menghadapi situasi dan tahun-tahun sulit di mana kita merasa bahwa sudah tidak ada harapan lagi? Penting bagi kita untuk mengingat bahwa kita memiliki Tuhan yang selalu peduli. Dan hari ini berdiri di hadapan kita untuk menyembuhkan kelumpuhan kita. Ya, Yesus ingin kita menyambut uluran tangannya yang menyembuhkan itu. Yesus ingin kita bangkit dari semua kekecewaan dan melanjutkan hidup baru yang Ia sediakan. Kita tidak dapat mengubah masa lalu. Bangkitlah sekarang dan lanjutkanlah hidup kita.
Allah mengerti, Allah peduli. Persoalan yang kita hadapi seperti orang yang lumpuh 38 tahun lamanya. Dia peduli. Ada jalan seperti orang lumpuh 38 tahun. Ada lagi waktu terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, dia peduli. Persoalan apa yang sedang terjadi di dalam hidup ini. Dia mengerti, dia peduli. Persoalan yang kita alami. Namun satu hal yang dia minta, agar kita tetap percaya kepada janji. Yesus mengerti, Yesus peduli apa yang sedang kita alami. Dia tidak berubah, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Lalu-lalu Tuhan telah menyembuhkan jauh
selama 38 tahun. menjadi nyata. Sampai saat ini tidak berubah kuasa. Percayalah kepada Dia. Sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia peduli. Karena Yesuslah jawaban di dalam hidup kita. Yesus jawaban dalam hidup kita. Yesus jawaban apa yang kita perlukan. Tabib pembaptis, juru selamat kita. Yesus jawaban dalam hidup kita. Yesus jawaban yang ku perlu. Tabib pembaptis, juru selamat kita yang telah menyelamat kita.
Kami bersyukur berterima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Masih ada harapan. Seperti orang lumpuh 38 tahun. Apa yang saat ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang melumpuhkan kehidupanmu, baik ekonomi, sakit penyakit, apapun yang kau alami, seolah-olah sudah tidak ada harapan. Putus asa, kecewa. Tetapi pagi ini kami telah mendengar firman. Ada Yesus yang hidup, yang berkuasa dan tidak berubah. Sanggup membangkitkan kami dari kelumpuhan. Oleh sebab itu Roh Kudus menguatkan kami. Lebih lanjut Roh Kudus menerangkan akan firman-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Memang terkadang kami tidak mengetahui apa yang Engkau lakukan di dalam hidup kami. Tetapi yang kami tahu Engkau mengerti, Engkau peduli, dan Engkaulah jawaban dalam hidup kami. Menteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Biar kami boleh melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Berkat yang dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus turun memberkati kehidupan jasmani dan rohani kita. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Haleluya. Amin. Haleluya. Salam sehat untuk kita semua. Tetap taati protokol kesehatan. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu. Serukan hebat, ajaib perbuatan-Mu. Bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu. Saksikan dahsyat kuasa kemenangan-Mu. Yesus Tuhan. GPI keluarga Allah, we are family.